Halo movie lovers, thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hari ini seperti biasa aku akan mereview sebuah film yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk kalian tonton. Kali ini film yang akan aku bahas adalah sebuah kisah nyata yang dialami sebuah keluarga yang berhasil selamat dari terjangan dahsyat tsunami pada tahun 2004. Lantas bagaimana peristiwa itu berawal? Dan apakah ada korban lain yang juga seberuntung mereka? Please stay tune di channel ini ya. Pagi itu, Maria Henry beserta 3 putranya tengah melakukan perjalanan ke Thailand dengan sebuah pesawat. Mereka berencana untuk menghabiskan libur Natal di Thailand. Sampainya di penginapan, mereka telah disambut oleh pelayan hotel tersebut yang membawa mereka ke kamar yang telah disediakan. Malamnya, para tamu hotel merayakan pesta malam Natal dengan sangat meriah dan gembira. Selang 1 hari berikutnya, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, Maria menghampiri suaminya yang tengah asyik berjemur di tepi kolam renang. Mereka pun sempat membahas soal pekerjaan dan juga ide Maria untuk pulang saja ke rumah pada hari itu juga. Tapi keinginan Maria ditolak oleh Henry dengan alasan Henry masih ingin menikmati libur Natal dan bermain dengan ketiga anak mereka. Ia pun pergi meninggalkan Maria dan memintanya untuk kembali memikirkan rencana kepulangannya hari ini. A few moments later. Sementara Henry asyik bermain dengan 3 putranya, Maria sendiri asyik membaca buku sambil sesekali mengawasi keluarganya. Tapi pagi itu terasa aneh karena tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dan tidak lama setelahnya, Maria seolah mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Dan inilah yang selanjutnya terjadi. Sebuah ombak tinggi yang mengerikan menggulung dengan dahsyat resort tempat Maria menginap bersama dengan seluruh isinya. Ombak tersebut telah menghancurkan bangunan dan membuatnya hampir tewas. Maria sendiri berhasil selamat usai memeluk sebuah pohon kelapa. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat putranya yaitu Lucas hanyut terbawa arus yang sangat deras. Naluri seorang ibu pun membuat Maria berenang melawan arus dan mencoba sekuat tenaga untuk bisa meraih tangan Lucas. Sayangnya, arus yang sangat deras membuat mereka kembali terpisah. Lucas sendiri terus bergelut di dalam pusaran saat sebuah mobil yang hanyut menubruknya dan membuat Lucas berputar-putar di dalam air. Namun, keajaiban Tuhan memang selalu datang di saat yang tepat karena Maria berhasil selamat dan segera menghampiri Lucas. Mereka lantas berenang ke sebuah batang kelapa yang hanyut dan berdiam sejenak. A few moments later. Singkat cerita, Lucas dan Maria berhasil berjalan ke tepian dan mencoba mencari keberadaan orang-orang yang mungkin saja masih ada yang selamat. Tapi kondisi saat itu betul-betul sudah porak-poranda dan hancur lebur. Rasanya mustahil untuk bisa menemukan manusia yang selamat. Lucas dan Maria pun tertidur cukup lama di sebuah pohon besar hingga akhirnya terbangun karena kembali mendengar suara dentuman dari kejauhan. Tiba-tiba saja dari kejauhan Lucas melihat 2 orang yang selamat dan di sanalah mereka dan korban yang lain mendapatkan pertolongan. Maria yang terluka cukup parah hanya mampu berteriak kesakitan karena kakek yang membantunya hanya bisa menolong Maria dengan cara menyeretnya. Alhasil luka robek di kaki Maria makin parah. Maria merasa dirinya saat itu seolah-olah akan mati dan tidak lama setelahnya, ia mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan bersama beberapa penduduk lokal yang berhasil selamat. Mereka mencoba merawat luka di kaki Maria serta memakaikan baju di tubuhnya. Tidak lama setelahnya, kakek yang menolong Maria datang dengan beberapa pemuda yang membawa papan pintu di mana digunakan untuk membopong Maria ke rumah sakit agar ia bisa segera mendapatkan perawatan dari dokter. Dengan sebuah pick-up, mereka segera membawa Maria dan juga Lucas untuk berobat. Di tengah perjalanan, pemandangan yang amat menyayat hati membuat Lucas merasa iba, di mana ia melihat beberapa korban tsunami bergelimpangan di jalan dan ada yang belum mendapatkan pertolongan. Tapi Lucas tidak sendiri karena di hadapannya juga ada pick-up berisikan mayat para korban tsunami. Selang beberapa saat, mereka akhirnya tiba di rumah sakit.
Bisa ditebak bagaimana padatnya rumah sakit pagi itu menangani para korban tsunami yang terus berdatangan termasuk Maria. Petugas medis pun juga tampak kewalahan saking banyaknya korban yang perlu mendapatkan perawatan. Tapi berkat bantuan si kakek yang menolong mereka, Maria berhasil mendapatkan perawatan dari seorang dokter. Lukanya yang sangat parah membuat Maria kehilangan banyak darah. A few moments later. Maria akhirnya dipindah ke ruangan bersama dengan pasien lain yang telah mendapatkan perawatan. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang terlihat masih syok. Tiba-tiba wanita di sebelahnya batuk-batuk dan muntah darah dengan mengeluarkan benda-benda yang mungkin sempat tertelan saat ia hanyut. Melihat hal itu, Maria tiba-tiba saja juga batuk darah dan sebuah akar atau mungkin tali berhasil ditarik dari mulutnya. A few moments later. Maria yang tadinya sudah tertidur kembali terbangun ketika mendengar teriakan seorang laki-laki yang tengah mencari perempuan bernama Francisca. Ia pun meminta Lukas untuk membantu para korban tsunami dengan menemukan kerabat mereka yang mungkin saja dirawat di rumah sakit yang sama. Tanpa berlama-lama, Lukas pun segera berkeliling di area rumah sakit dan mendata beberapa pasien yang kehilangan keluarganya. Yes. Tatiana Chernyshova. Usahanya kali ini rupanya membuahkan hasil ketika Lukas berhasil bertemu dengan seorang anak bernama Ben Storm. Tidak ingin berlama-lama, Lukas segera menemui ayah dari bocah tersebut dan mengabarkan jika anaknya selamat dan berada di ruangan lain. Lukas pun merasa senang karena berhasil mempertemukan ayah dengan anaknya. Kembali teringat akan ibunya, ia bergegas berlari menuju bangsal tempat ibunya dirawat untuk menceritakan hal tersebut. Tapi sesampainya di sana, ia tidak melihat keberadaan Maria. Lebih parahnya lagi, tempat tidur yang kosong itu dipakai untuk merawat pasien yang baru saja tiba. Lukas pun berusaha mencegah hal itu yang pada akhirnya sedikit menimbulkan keributan. Sampai akhirnya seorang petugas medis datang menghampiri Lukas dan mengatakan akan membantunya mencari Maria. A few moments later. Ternyata petugas itu membawa Lukas ke posko khusus anak-anak. Lukas pun hanya bisa menangis karena berpisah dengan ibunya. Padahal sebelumnya Maria sudah berjanji tidak akan pergi kemana-mana. Sementara itu di tempat lain ada banyak korban tsunami yang juga berhasil selamat dan belum tersentuh bantuan medis, yang mana mereka masih terjebak di dalam resort. Kebetulan ada satu bangunan resort tersebut yang masih utuh meskipun bangunan di sekitarnya sudah porak-poranda. Henry dan kedua anaknya juga berhasil selamat walau mereka sempat tergulung ombak saat bermain di kolam renang. Dalam keadaan bingung, Henry meminta Thomas untuk menjaga adiknya yang bernama Simon dan menyuruhnya pergi ke penampungan. Sementara Henry sendiri akan pergi mencari Maria serta Lukas. Meskipun meninggalkan kedua anaknya dirasa sangatlah berat, tapi Henry juga ingin mencari istri serta anak sulungnya yang berpisah saat tsunami menghancurkan semuanya. A few moments later. Henry pun mengantarkan dua anaknya naik ke sebuah pickup yang akan menuju ke penampungan. Ia berjanji akan segera menyusul mereka secepat mungkin. I love you. Di kegelapan malam, Henry menyusuri reruntuhan bangunan sambil terus memanggil-manggil istri serta anaknya. Sempat terperosok dan mengalami cedera, Henry akhirnya ditemukan oleh petugas yang tengah berpatroli di sekitar area bencana dan membawanya ke penampungan. Di sini, Henry bertemu banyak korban yang rata-rata merupakan tamu dari resort yang mana juga kehilangan anak dan istrinya saat tsunami menerjang. Ia juga bertemu dengan seorang korban yang merasa iba dengan Henry yang tidak bisa menghubungi keluarganya karena ponselnya telah hilang. Akhirnya pria itu meminjami ponsel dan menyuruh Henry untuk segera menelpon keluarganya. Saat panggilan tersambung, Henry menceritakan apa yang terjadi sambil berderai air mata. Namun panggilan itu tidak berlangsung lama karena Henry sadar jika mereka harus menghemat daya ponsel itu sendiri. Di tempat lain, Lukas masih setia menunggu kabar di mana mereka memindahkan ibunya. Sampai akhirnya ia kembali ditemui oleh perawat yang tadi menolongnya dan mengajak Lukas menemui seseorang. Orang itu lantas menanyakan beberapa benda yang mungkin saja milik Maria. Tapi sayangnya Lukas tidak mengetahui apakah benda-benda yang mereka tunjukkan itu milik ibunya atau bukan. Karena tidak menemukan petunjuk apapun, perawat lantas membawa Lukas ke sebuah ruangan dan di sanalah ia berhasil menemukan sang ibu.
Menurut penjelasan perawat, Maria baru saja menjalani operasi karena luka yang cukup parah di bagian dada. Selain itu, kemungkinan data Maria telah diubah selama menjalani operasi. Keesokan paginya, Henry dan para korban selamat lain kini telah berada di penampungan dengan barisan mayat yang berjejer, dan bisa saja salah satu dari mereka adalah keluarga yang selama ini mereka cari-cari. A few moments later. Karena tidak menemukan daftar nama orang yang mereka cari, Henry lantas mengajak rekannya untuk pergi ke rumah sakit dengan menumpang kendaraan. Harapannya, siapa tahu kerabat mereka masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Namun, masalah baru timbul ketika Henry malah kehilangan anak-anaknya yang dibawa oleh sebuah truk ke tempat yang ia sendiri tidak tahu. Sementara itu, Lucas tengah sibuk menjaga ibunya yang terbaring lemah pasca operasi. Scene pun kembali berpindah pada Henry yang telah tiba di sebuah rumah sakit dengan menumpang sebuah truk. Dengan waktu yang sangat terbatas, Henry mencoba mencari keberadaan sang istri dan juga Lucas yang mungkin saja ada di rumah sakit itu. Tapi sayang, ia sama sekali tidak menemukan nama mereka berdua. Padahal Lucas dan sang istri masih hidup dan dirawat di rumah sakit tersebut. A few moments later. Untung saja Lucas sempat melihat penampakan tubuh Henry dari kejauhan. Ia pun yakin jika itu adalah ayahnya. Lucas kemudian segera berlari mengejar sang ayah dan berteriak memanggil-manggil Henry. Namun nasib masih belum berpihak pada Lucas karena ia kehilangan jejak sang ayah di antara lautan manusia yang memenuhi rumah sakit. Scene pun berpindah pada rombongan truk yang membawa anak kecil yang kebetulan berhenti karena terjebak macet. Simon yang sudah tidak tahan ingin buang air kecil akhirnya nekat lompat dari truk dan berlari ke tepi jalan untuk kencing. Thomas pun mengikuti Simon dan memintanya untuk bergegas karena truk akan segera jalan. Sementara itu, Henry telah kembali ke truk dan segala harapannya telah pupus karena tidak menemukan nama Lucas dan Maria di dalam daftar para korban yang ditemukan. Pikirannya semakin kalut karena kedua putranya juga tidak tahu kini berada di mana. Di sisi lain, Lucas terus mencari-cari keberadaan sang ayah yang sempat terlihat di sekitar rumah sakit. A few moments later. Lucas yang putus asa karena tidak menemukan ayahnya akhirnya berteriak. Dan teriakan itu rupanya didengar oleh Thomas dan Simon yang kebetulan ada di belakangnya. Suasana haru pun dirasakan oleh tiga bersaudara ini karena dipertemukan dalam ketidaksengajaan. Sosok Henry juga tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan akhirnya keluarga ini bersatu kembali usai musibah yang mengerikan hampir saja merenggut nyawa mereka semua. Singkat cerita, usai bertemu dengan istri dan juga anaknya, mereka berhasil pulang usai seorang petugas asuransi perjalanan menemui mereka dan mengatakan jika Henry dan keluarganya bisa segera pulang dan Maria akan mendapatkan perawatan terbaik atas musibah yang menimpanya. You'll be safe there, okay?